Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي وسرور قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat dengan niatan yang baik memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi semuanya insyaallah nanti mendapatkan pembelaan dan pertolongan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saya mau ceramah bab pertolongan Kanjeng Nabi. Ya, pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau jujur-jujuran, sedanten ajur. Jadi kalau kita mau jujur-jujuran semuanya itu hancur. Semuanya hancur. Kita ini hancur kabeh. Sholat yora ape, poso yora ape, ya kan? Sholatnya enggak bagus, puasanya enggak bagus, bekti sama orang tua kira-kira bagus atau kurang? Kurang bagus, taatnya sama suami? Taatnya sama suami kira-kira kurang atau anjlok? Bu, sebelum bicara lebih jauh, ini kelihatannya cocok dibahas ini. Bu, ibu punya mas-masan? Mas-masan, gelang, kalung, cincin, anting, punya atau enggak punya? Punya ya, berapapun gramnya kan punya toh? Ya, kenapa orang Jawa ngasih nama benda-benda itu mas-masan? Sebab itu palsu, yang asli itu Kang Mas. Nah kalau Kang Mas itu asli, mas tenan itu ya. Kalau cincin, kalung, gelang itu cuman mas-masan. Lanjenengan lebih cinta mana? Mas-masan atau mas yang betulan? Mas Karno, Mas Ratno, Mas Budi, nopo gelang kalung? Bu, ibu lebih cinta mana? Kalungnya, gelangnya, cincinnya atau masnya? Tolong dijawab jujur Bu. Ibu, ibu sama kalungnya lebih abot kalung nopo bojo? Abot Kang Mas. Jadi ibu siap nyumbangkan kalung, gelang, cincin untuk Kang Mas? Siap nopo abot? Aneh toh Pak? Tadi bilang lebih cinta suami. Barang ditantang, siap enggak nyumbangkan cincin kalung untuk suaminya? Jawabannya abot. Betul? Betul ibu-ibu? Jujur? Abot? Abot ya Bu ya? Boleh saya nanya, ibu kira-kira dirinya milik suami bukan? Maksudnya suamiku, aku adalah milikmu, betul atau betul? Diriku kupersembahkan untukmu, betul atau betul? Lah anehnya ibu-ibu tuh begitu, dirinya dikasihkan suami, emasnya tidak, berarti emas sama diri jenengan, mahal mas jenengan. Betul ibu-ibu? Berarti betul atau salah itu? Salah. Itu sikap yang salah. Mari kita tiru Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, istrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri yang luar biasa.
Sayyidah Khadijah betul memang janda, betul memang janda. Betul di nikah Nabi udah punya anak 2. Betul Sayyidah Khadijah tidak perawan, tapi ingat beliau janda, cantik, sugih, pinter, tersohor, ternama. Saya mau nanya sama bapak-bapak, kalau misalnya di Boyolali ada janda, sugih, pinter, lomo, apian, terkenal, minta dinikah sama jenengan, mau atau nolak Pak? Mau Bu? Ternyata bapak-bapak mau, yang jadi masalah jandanya tidak mau. Loh, janda yang model begini ya milih-milih. Sayyidah Khadijah itu ya milih-milih, dilamar sama banyak orang, tapi beliau menolak. Beliau milih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sebelum kita bahas itu, nanti akan saya bahas kembali ke masalah hancurnya kita ini. Sholat yang enggak benar, poso yang enggak benar, bekti sama orang tua yang enggak benar, sayangnya sama suami yang enggak benar, sayangnya pada istri yang enggak benar, ngurusi anak yang enggak beneran, sama tetangga yang enggak seperti dulu. Kalau dulu mangan orang mangan sementing kumpul, saiki kumpul ora kumpul sementing mangan. Dulu kalau masak ngenteri tonggone, kalau sekarang masak dimakan sendiri. Hubungan dengan tetangga udah semakin renggang, semakin jauh. Dulu kalau kerja itu hati-hati, nggak mau ngapusi, sekarang ngapusi nggak apa-apa, yang penting barangnya laku. Na'udzubillah min dzalik. Kalau diukur model begini, kira-kira selamat atau celaka? Celaka. Makanya kita butuh pertolongan, biar selamat butuh ditolong. Nanti akan saya bahas nih, bab pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, nanti dibahas. Sekarang kita bahas Sayyidah Khadijah dulu. Boleh? Keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi ini keluarganya keluarga paling hebat. Di alam semesta jagat raya tidak ada keluarga yang lebih hebat dari keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya bejo tuh keluarganya Kanjeng Nabi. Tiap hari didoakan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad SAW. Tiap sholat, ya Allah, engkau hendaknya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan hendaknya engkau juga bersolawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya setiap saat Allah memberikan rahmat kepada keluarganya Rasulullah SAW. Nah, bagaimana potret keluarganya Rasulullah? Kita sebagai muslim harus niru. Jangan bilang, oh itu kan keluarga Nabi, jangan ngomong begitu. Nabi ini kan untuk ditiru, diturunkan di muka bumi sebagai manusia untuk ditiru. Kalau malaikat kan gak bisa ditiru, karena manusia maka bisa dicontoh. Kita hidup ini butuh contoh, kalau contohnya ada gampang. Misal begini, ibu bapak mau nanam padi, kalau belum ada yang nyontoni gampang atau susah? Udah tahu ilmunya, ada yang ngasih contoh maka jadi mudah. Pengen make motor apa ini nggak ngerti, ada yang nyontoni, gini loh cara menghidupkannya, gini loh cara makainya, maka jadi mudah, tinggal mencontoh. Mau buat baju itu kalau ngarang model-model itu angel. Tapi kalau udah ada contohnya, tinggal nyontoh, paling dirubah-rubah dikit, jadinya mudah. Nah, hidup ini butuh contoh. Hidup butuh contoh. Biar apa? Biar hidupnya enak, biar hidupnya selamat, dan hidupnya jadi gampang. Kalau ada contohnya. Maka Allah turunkan contoh yang paling baik, bejonya kita semua, kita dikasih contoh yang terbaik, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Untuk siapa nih uswah hasanah? Sungguh dalam diri Nabi Muhammad SAW telah ada suri teladan yang terbaik untuk kalian semua. Siapa kalian yang dimaksud? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk mereka yang mengharapkan Allah, mereka yang dicari cuman ridhonya Allah, mereka yang dicari adalah sayangnya Allah, mereka yang dicari ampunannya
Allah. Wa yaumil akhir, dan mereka yang mengharapkan hari akhir. Mereka yang mengharapkan surga. Mereka yang takut kepada neraka. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka yang banyak ingat sama Allah. Mereka yang banyak nyebut sama Allah. 3 kelompok manusia ini yang nanti bisa meniru Nabi Muhammad SAW. Selain ini nggak bisa niru. Selain ini nggak bisa niru. Selain ini nggak pengen niru. Makanya kalau ada muslim kok nggak niru Kanjeng Nabi SAW, ojo kaget. Jangan kaget, karena nggak kategori ini. Mungkin dia seorang muslim, tapi dia nggak cari ridhonya Allah. Mungkin dia seorang muslim, tapi dia nggak ngarep-ngarep surga. Mungkin dia seorang muslim, tapi nggak punya rasa takut yang kuat kepada neraka. Mungkin dia seorang muslim, tapi zikirnya jarang-jarang. Maka dia tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita ini pengen nyontoh Nabi, itu pertanda kita muslim yang bagus. Muslim yang bagus. Lengkap semuanya sudah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Termasuk diantaranya cara berumah tangga, cara ngurus anak, cara hidup bersama orang tua, cara hidup bertetangga, semuanya lengkap sudah ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malam ini sama-sama belajar. Tadi jam 10:30 lewat 5 menit ceramah dimulai. Kalau saya tidak salah, sekarang ini 22:44, saya baru bicara 9 menit. Insyaallah nanti jam 11:30 selesai. Setuju? Deal. Ya harus ada kesepakatan di depan ya. Sepuronipun ingkang kathah, saya kan baru turun dari mobil tadi nyetir. Maklum kalau ngomongnya cepet ngerocos, soal tadi kebut-kebutan. Jadi mesti kebawa sampai ngomongnya juga ngebut. Ya biar tidak nggak ngantuk. Begini, keluarga Nabi Muhammad SAW. Kita mulai dari istrinya dulu. Jadi Kanjeng Nabi nikah bukan dengan seorang gadis, tapi menikah dengan seorang janda. Tapi janda yang satu ini adalah istri yang paling dicintai Rasulullah. Istri yang paling dicintai Rasulullah SAW. Dari beliaulah Rasulullah punya anak. Ya, dari beliaulah Rasulullah punya anak. Dari istri yang lain gak punya anak, kecuali Maria Al-Qibtiyah. Ada yang hadiah dari Mesir itu tadinya budak ya, kemudian dinikah sama Rasulullah, itu punya anak namanya Ibrahim. Nah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah bagaimana? Masya Allah, masih hidup dicintai, setelah meninggal juga dicintai. Sayyidah Khadijah itu walaupun meninggal, Rasulullah kalau nyembelih kambing, itu dagingnya dibagi-bagi dikirimkan ke rumah temannya Khadijah. Ini untuk temannya Khadijah, ini untuk pamannya Khadijah, untuk Pak D-nya, untuk Pak Leknya. Ini untuk buleknya Khadijah, ini untuk budenya Khadijah. Selalu disebut-sebut Khadijah. Sehingga menimbulkan kecemburuan kepada siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, satu-satunya istri Nabi yang dinikah gadis. Sayyidah Aisyah dinikah umur 6 tahun. Dinikah umur 6 tahun itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kumpulnya dalam rumah tangga, tinggal bareng umur 9 tahun. Maka saya senang kalau ada pernikahan dini karena mencontoh Kanjeng Nabi SAW. Seperti nenek-nenek kita dulu. Gak ada nenek-nenek kita tuh nikahnya telat. Betul kan? Nenek-nenek kita nikahnya umur 12 tahun. Umur 13 tahun. Umur 11 tahun. Kenapa? Karena wanita itu mengalami menstruasi rata-rata umur 10 tahun. Wanita balik umur 10 tahun. Orang dulu ngikuti petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu anaknya balik dinikahkan. Itu orang dulu, anaknya balik langsung dinikahkan, itu orang dulu. Sehingga umur 11 tahun sudah hamil, 12 tahun udah hamil, 13 tahun udah hamil, umur 25 tahun ya sudah mantu, umur 30 udah mantu, umur 40 belum tua, 40 cucunya udah banyak. Dan kalau ditanya ibu anaknya berapa? 9. Ibu anaknya berapa? 12. Itu nenek-nenek kita dulu. Seger, seneng, tentrem, ayam, sugih. Itu nenek-nenek kita dulu. Tapi kalau ibu-ibu zaman sekarang, anaknya umur 11 tahun mau dinikahkan, cik cilik. 20 tahun mau dinikahkan, cik cilik. Sehingga dinikahkan umur 24, 25. Nenek-nenek kita kalau lihat
cucunya sekarang nikahnya umur 25-30 nangis. Kenapa? Perawan bosok. Lah ketuaan. Oh dulu tuh kalau 19 tahun dibilang udah perawan tua, betul kan? 20 tahun dibilang perawan tua. Lah kalau 30 tahun baru nikah kan ya ketuaan. Lah kalau ketuaan namanya apa? Apa Pak? Bosok. Ya memang ini agak beda dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah saat ini ya. Pemerintah saat ini tidak mau pernikahan usia dini. Tapi pemerintahan itu hukum kan bisa berganti, bisa berganti. Wong dulunya itu nikah dini, sekarang nikah dini jangan. Siapa tahu nanti 10 tahun lagi digalakkan nikah dini. Siapa tahu. Yang jelas kalau saya jadi presiden, nanti tahun 4000 Masehi, undang-undang pernikahan saya rubah. Loh kan boleh toh? Boleh, akan saya rubah. Kenapa? Wanita umur 17 tahun belum menikah saya penjara. Makanya jangan dipilih. Ngeri kalau presidennya saya ya. 17 tahun belum menikah saya penjara. Mesti protes. Kenapa Habib? Kenapa Pak Presiden? Umur 17 tahun kok belum menikah di penjara? Iya, menyebabkan gempa bumi di mana-mana. Lah kok bisa begitu? Iya, karena kalau tadi dibiarkan maka akan terjadi banyak hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Betul toh betul? Makanya hendaknya segera dinikahkan masih kecil biar aman, biar tentrem negerinya ini. Betul toh betul? Kemudian yang kedua, kalau ada istri menghalangi suaminya nikah lagi, langsung saya penjara. Halo. Jadi kalau ibu-ibu menghalangi suaminya nikah lagi, saya presidennya, saya penjara. Kenapa? Menghalangi hak asasi kaum pria. Itu melanggar HAM. Betul Bapak-Bapak? Betul Bapak-Bapak? Selain melanggar HAM-nya kaum pria, juga melanggar HAM-nya sama wanita. Kenapa? Wanita yang belum menikah punya hak untuk dinikahi. Ibu melarang suaminya nikah lagi, berarti ibu menghilangkan kesempatan sesama wanita untuk dinikah. Maka ibu telah melanggar hak asasi wanita yang belum menikah. 2 pelanggaran HAM. Saya presiden yang bijak, tidak boleh ada pelanggaran HAM. Setuju ibu-ibu? Yang ketiga, ini undang-undangnya nih kalau saya jadi presiden. Kalau ada pria nikah sembunyi-sembunyi, saya tangkap, saya penjara. Kenapa? Karena itu ciri pria yang kurang baik. Sebab negara udah mengizinkan terang-terangan kok dia masih sembunyi. Lain kalau sekarang ini kalau terang-terangan kan nggak boleh, ya kan? Repot, makanya sembunyi-sembunyi itu alternatif yang terbaik. Begitu Bapak-Bapak? Ya kalau sekarang kan terang-terangan nggak boleh, susah, betul atau betul? Susah, ruwet, sidang tahunan, belum tentu hasil. Makanya kaum pria suka nikah sembunyi, karena negara tidak memberikan kemudahan, hasilnya yang dirugikan siapa? Kaum wanita. Ibu nikah sembunyi-sembunyi nggak dapat surat, betul kan ya? Sehingga hak warisnya secara legalitas nggak dapat. Makanya jaminan wanita ini jadi lemah. Kalau saya presidennya itu nggak boleh terjadi. Pria mudah menikah, wanita mudah menikah. Yang menghalangi saya penjara. Setuju? Bingung? Loh, kan saya bilang tadi tolong dicermati. Saya jadi presiden nanti tahun 4000 Masehi. Lah jenengan harus tahu, kalau 4000 Masehi itu belum kiamat, itu jumlah wanita dan pria 1:50. 1:50. Lah kalau udah 1:50, ibu ngeyel, pokoknya awakmu rentuk rabi meneh. Lah berarti kan ciri-ciri ora Maaf ya Bu ya, bukan zaman sekarang, nanti tahun 4000 Masehi. Udah itu cuman intermezzo biar nggak terlampau tegang. Sayyidah Khadijah dinikah oleh Nabi Muhammad SAW janda, ya. Tapi janda yang satu ini bukan sembarang janda cantik, janda pintar, dan janda yang sangat kaya, janda yang sangat baik hati, janda yang sangat berakhlak, janda yang sangat berilmu. Hasilnya apa? Mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah ibu kalau jadi istri harusnya niru Khadijah, niru Aisyah, niru ya Bu ya. Sudah belum? Bu, enggak usah banyak-banyak, 1 tiru
kalau punya duit buat suaminya. Sabar Pak ya, saya tak ngajarin ibu-ibu dulu ya Pak. Karena saya lihat ini jumlah terbanyak ibu-ibu, betul kan? Ya, suara terbanyak harus diutamakan. Bu, kalau punya duit persembahkan untuk suaminya. Siap ibu-ibu? Nah, kok pelit betul ini? Oh kan suaminya sendiri loh ya, bukan suaminya orang lain. Yang kedua, tiru Khadijah. Kalau ngomong nentremkan hati. Ya, kalau bab duit nggak bisa, yang ini saja. Kalau ngomong nentremkan hati. Kira-kira ibu bisa enggak? Saya nanya sama bapak-bapak boleh? Pak, selama ini para istri kalau ngomong itu nyelekit napa nentremkan hati? Oh. Nyelekit katanya Bu. Ibu jujur, selama ini nyelekit atau nentremkan hati? Misal saya nanya, boleh Bu? Suaminya nganggur, ibu seneng atau susah? Terus suaminya disayang-sayang atau dimarahin? Makasih minumannya, jazakumullah khair. Jadi kalau suaminya nganggur, ibu susah, suaminya dimarahin, betul? Betul Bu? Ya, ini istri yang Masya Allah. Saya bingung, yang ditiru siapa? Khadijah tidak, Aisyah tidak, istri Fir'aun juga tidak. Istrinya Fir'aun kan wanita solihah, betul kan? Nah, terus ibu-ibu niru siapa ini? Sekarang saya mau nanya Bu, boleh ya Bu? Coba mikir. Kalau suaminya nganggur, nganggur, berarti kan banyak di rumah toh? Nah, mestinya ibu seneng, mestinya ngomong begini, Alhamdulillah setelah sekian lama kita jarang duduk berdua Mas, sekarang kita bisa duduk bersama. Setelah sekian lama kita nggak bisa makan suap-suapan, yuk hari ini kita saling suap-suapan. Mas, setelah sekian lama Dedek ini nggak punya adik, mari kita buatkan adik untuknya. Karena kita banyak waktu luang ya Mas ya, mari kita nikmati masa nganggurmu. Allah Maha Adil, ngerti kemauanku. Selama ini kamu sibuk kerja, nggak punya waktu untuk berdua. Iki bojo. Ini namanya istri. Nah sekarang kalau suami nganggur mestinya begitu. Ya biar apa? Timbul semangat. Jangan orang laki udah nganggur, pikiran pepet, mumet, lanang neng omah tok tengok-tengok. Karena metu. Betul kan? Karena metu golek duit, anak bojo mbok mangan apa? Kalau istri ngomong begitu Pak, istrimu sama anakmu mau dikasih makan apa? Jenengan jawab, lah pingine apa? Bakso ya tak tukokno. Minta mau kasih makan apa ya tinggal nanya kan, mau dikasih makan apa? Lah maunya apa? Nasi goreng. Ini pertanyaan aneh, anak istri mau dikasih makan apa? Bojo, ayo kalau metu golek duit, ngamuk-ngamuk. Padahal suaminya juga nggak mau nganggur, betul kan? Akhirnya mumet, maka keluar dari rumah marangi jeng sisri. Neng omah. Jawabannya jeng sisri, sabar Mas. Nganggur ki ora apa-apa. Engko nek wis ana kerjaan ya kerja. Yes maklum ana bojomu kaya ngono. Nek ora kuat nade awakmu aku ya siap. Ayo, Bu. Kalau itu yang terjadi, Ibu puyeng atau enggak puyeng? Kalau bapak-bapak bahagia kan, Pak? Bahagia, nganggur ana sing nadai. Setuju Bapak-bapak? Oh, setuju, Bu. Sabar. Ini implementasi dalam kehidupan. Ini kan kehidupan nyata nih, kehidupannya nyata. Makanya kalau suami nganggur jangan dimarahin, disyukuri karena yang ngasih penganggurannya itu Allah. Betul kan? Nah disyukuri alhamdulillah. Udah 15 menit saatnya ganti. Itu standar pengamanan banser, ya kan? Kalau belum diganti 15 menit. Betul, 15 menit. 10. Oh, dipercepat. Dipercepat ya, 10. Oke, berarti sekarang ini jam 11 kurang 10 menit ya? Atau udah pas? Oh 11 kurang 3 menit, anggap 11 pas. Berarti waktu saya tinggal setengah jam toh?
Ya setengah, kalau 10 menit berarti 3 kali ganti lagi. Oke, gampang nih tekniknya. Ojo diganti loh ya. Jangan diganti. Lanjut ya. Nah, sekarang kalau suaminya enggak nganggur, Bu. Saya mau nanya, kerja keras, suaminya banyak duit, ibu seneng enggak? Enggak seneng, sambat. Wong lanang ra tau nang omah. Keluyuran terus, metu terus, kumpul karo koncone terus, golek duit terus, urusi anak bojo kene lho. Betul toh betul? Nah terus yang ibu mau sebetulnya suami yang model bagaimana? Nganggur yo salah, golek duit yo salah. Lah terus maunya suami model seperti apa, Bu? Bingung ini kan ya. Lah Sayyidah Khadijah ini luar biasa. Omongannya nentremkan hati, gak ada yang nyakitkan hati. Makanya ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW pulang dari Gua Hira, dapat wahyu yang pertama Iqra, Kanjeng Nabi itu kan dredeg gitu ya, menggigil. Ngomong sama istrinya, Zammiluni, Zammiluni, tolong selimuti aku. Walaupun Kanjeng Nabi SAW itu ya iso selimutan dewe, betul kan? Tapi Kanjeng Nabi minta diselimuti, kenapa? Ngalem Pak, ngalem. Ngalem. Makanya suami itu harusnya ngalem sama bojo Pak, ngalem. Tulung Bu, pijetono, tulung Bu, nyet-nyet sirahki, tulung Bu, itu ngalem bagus. Lah istri di ngalemi suami mau ndak? Kalau suaminya ngalem, tulung di pijetono. Ibu jawabannya apa? Aku tukang pijet. Sing kesel orang mau ngawakmu, awakku ya kesel. Nah ini jawaban hampir semua istri, betul bapak-bapak? Lah ini istri-istri ini sebetulnya niru siapa? Suaminya udah betul niru Kanjeng Nabi, ya kan Pak ya? Para suami udah niru Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Ngalem sama istrinya. Kanjeng Nabi kan bisa semuanya sendiri, betul kan? Tapi kan minta diselimuti, Zammiluni, Zammiluni. Oh istrinya paham, suami saya lagi ngalem butuh disayang-sayang, diselimuti suaminya. Lah terus diem-yem hatinya, diem-yem hatinya. Tenang Kang Mas, gak mungkin kamu itu celaka, gak mungkin kamu itu sengsara. Lawang kamu itu orang baik, orang yang kelaparan ya kamu kasih makan, yang gak punya baju ya kamu beri pakaian, yang udah jauh ya mbok sambangi, mbok sambung silaturahim. Ya yang itu yang jahat-jahat kamu balas dengan kebaikan. Kamu itu orang baik, beres-beres, gak mungkin kamu dimusuh Allah, dicelakakan Allah. Iki bojo. Suami punya utang, istri yang baik, tenang Mas, yang ngasih rezeki itu Allah. Orang usah bingung, sesuk disaur. Yen ora ono yo usaha saisone. Yen disneni uang ojo kuatir, tak tenang no hatimu Mas. Ojo mbok pikiri, ojo jadi bote pikiranmu. Tenang Kang Mas, ini istri. Ada ndak di wilayah sini yang model begitu? Ndak ada. Ya, kalau ada laporkan saya nikahi malam hari ini juga. Untung jawabannya gak ada, ya kan ya? Angel, wong wedok model ngono iki wis sudah hampir gak ada, langka itu. Itu kibritul ahmar, barang langka. Kalau ketemu dicari orang-orang, telolet om, telolet. Nah, itu mobil kalau dicari telolet, angel toh. Yang ada tetet tundun, yang kita ini truk atau bus ya. Kalau truk sama bus yang lewat mungkin bisa telolet. Tapi kalau bus apa motor gitu, motor, mobil, angel. Ketemunya angel, telolet om, yang ada tot. Nah, tolong mbak aku disayang-sayang, orang usah gaya. Ojo kaca cilik, wis gede, wis tuwek. Naudzubillah min dzalik. Lain Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, kata-katanya menenteramkan hati. Coba sekarang ibu-ibu diingat-ingat. Selama ini sama suaminya kata-katanya banyak nentremken atau nganyelken? Dirubah ya Bu ya, Bu, dirubah. Nah terus kata-katanya ibu sama anak itu sama nanti